Perbandingan model governance, corporate governance, public governance, NPM, good governance. Corporate governance. Korporasi adalah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dan memiliki hak serta kewajiban seperti individu. Korporasi dapat memiliki aset, membuat kontrak, serta digugat atau menggugat atas nama sendiri. Struktur ini memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, sehingga mereka bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik sah dari korporasi yang memberikan modal melalui pembelian saham. Meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan harian, pemegang saham memiliki hak suara dan pengambilan keputusan strategis, seperti pemilihan dewan direksi. Mereka juga berhak atas pembagian keuntungan dalam bentuk dividen. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Mereka menetapkan kebijakan strategis, mengawasi kinerja manajemen, dan memiliki kewenangan untuk mengganti eksekutif jika diperlukan demi keberlangsungan dan etika perusahaan. Tujuan manajemen kinerja bertugas menjalankan operasional sehari-hari perusahaan dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Kinerja manajemen diukur berdasarkan pencapaian target finansial dan non-finansial, serta kemampuannya dalam mengambil keputusan strategis yang menguntungkan perusahaan dan pemangku kepentingan. Tata kelola korporasi di tingkat internasional mencerminkan keragaman sistem hukum, budaya bisnis, dan regulasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional harus mampu menyesuaikan praktik tata kelola mereka agar sesuai dengan standar global seperti OECD dan prinsip ESG, sambil tetap mematuhi hukum lokal di setiap yurisdiksi operasi. Public governance. Public governance adalah sistem proses dan praktik yang digunakan oleh institusi publik untuk mengelola sumber daya, membuat kebijakan, dan memberikan layanan publik secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Fokus utamanya adalah kepentingan masyarakat luas dan pencapaian nilai publik atau public value. Prinsip utama public governance berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip ini memastikan lembaga publik melayani masyarakat dengan cara yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Aktor utama dalam public governance mencakup pemerintah, parlemen, lembaga pengawas, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Kolaborasi antara aktor ini penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis bukti, serta mendorong publik yang efektif. Mekanisme dan instrumen public governance dijalankan melalui regulasi kebijakan publik, sistem penganggaran, audit publik, sistem informasi, serta forum partisipasi publik. Beberapa tantangan besar yang mencakup korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya akuntabilitas. Masa depan tata kelola publik bergantung pada transformasi digital, keterbukaan data, dan pendekatan berbasis kolaborasi. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Lesti Chandrawati sebagai partner dari saudari Nova Caroline yang tadinya sudah membahas mengenai corporate governance beserta public governance. Nah, sekarang kita akan beralih mengenai NPM atau New Public Management. Nah, awal dari New Public Management itu berfokus pada penerapan prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Nah, elemen utamanya itu meliputi penekanan lebih besar pada kinerja, orientasi warga negara,
yang sebagai pelanggan dan juga desentralisasi, otonomi manajerial, dan manajemen berorientasi pada hasil. Sasarannya sendiri yaitu untuk membuat layanan pemerintah menjadi lebih efisien, responsif, dan berfokus pada pelanggan. Yang pelanggan di sini dimaksudkan adalah warga negara tersebut dan juga menjauh dari model birokrasi tradisional yang bisa dianggap kaku dan tidak efisiensi menuju pendekatan yang lebih berorientasi bisnis yang bisa dibilang itu lebih modern. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perkembangan global dari NPM itu sendiri. Bisa kita lihat di awal yaitu latar belakang dan kemunculan di awal tahun 1970-an hingga 1990-an. NPM ini muncul karena alasannya adalah karena adanya kritik terhadap birokrasi yang kaku, tidak responsif, dan kurang efisien, serta dibarengi oleh krisis fiskal pada masa tersebut. Lalu, selanjutnya di tahun 1990-an, itu adalah puncak popularitas dan penerapan global dari NPM itu sendiri. NPM itu menjadi terkenal dan diadopsi secara global, terutama di negara OECD dan Amerika Serikat. Masuknya ke Indonesia itu pada tahun 1990-an hingga saat ini tuh Indonesia masih menggunakan NPM ini. Konsep NPM ini diperkenalkan di Indonesia itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Melalui prinsipnya itu ada beberapa ya teman-teman, yaitu yang pertama ada manajerialisme, yang kedua pengukuran kinerja, yang selanjutnya layanan yang berfokus pada pelanggan, selanjutnya yaitu persaingan dan mekanisme pasar, yang selanjutnya adalah desentralisasi dan disagregasi. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi beban birokrasi, mendorong akuntabilitas, meningkatkan inovasi dalam pelayanan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh penerapan NPM itu sendiri yaitu bisa kita lihat dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP, itu layanan satu pintu untuk izin usaha dan administrasi publik. Yang kedua itu EKTP. Ya, meski awalnya bermasalah, tapi tujuan adanya EKTP itu adalah untuk efisiensi dan pelayanan yang lebih modern daripada birokrasi sebelumnya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah program OSS atau Online Single Submission, yaitu izin usaha berbasis online untuk mengurangi birokrasi yang tradisional. Yang selanjutnya itu adalah Spang Lapor. Spang Lapor itu apa? Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Lapornya adalah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Kesimpulannya, yaitu MPM itu lahir sebagai respon atas birokrasi publik yang lambat dan tidak efisien. Bring private sector practice into the public sector. Manfaat nyatanya apa? Efisiensi. Layanan publik menjadi lebih baik, akuntabilitas meningkat. Tapi ada kritik serius, yaitu menggeser warga negara itu menjadi konsumen. Risiko ketidakadilan yang tinggi dan tidak cocok di semua negara. Tapi di Indonesia, NPM itu tampak dalam desentralisasi, e-government, dan juga penganggaran berbasis kinerja, dan berbagai inovasi layan publik yang saya sebutkan tadi, yaitu skala POT, dan KTP, dan lain-lain. Lalu saja kita akan membahas mengenai good governance. Good governance ini dipahami sebagai tata kelola yang menekankan tentang transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam mengelola perusahaan. Konsep ini diadopsi dari tata kelola pemerintahan, yaitu public governance yang telah dijelaskan oleh rekan saya, lalu diterapkan pada dalam dunia bisnis sebagai good corporate governance. OECD Principle itu menyatakan bahwa there is no single model of good corporate governance. Artinya, tidak ada satu standar universal, tetapi pada dasarnya semua prinsipnya itu sama, yaitu
Itu keterbukaan, selanjutnya perlindungan hak pemegang saham, yang selanjutnya tanggung jawab dewan, yang selanjutnya adalah penghargaan pada stakeholders. Prinsipnya ada empat. Yang pertama transparansi. Transparansi yang bisa dilihat dalam laporan keuangan ataupun annual report dari suatu perusahaan. Akuntabilitas yang juga bisa dilihat bagaimana perusahaan tersebut membuat laporan keuangan yang jujur dan juga sesuai dengan SAK dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fairness atau keadilan, di mana keadilan di sini adalah untuk pemegang saham maupun pemegang saham mayoritas, minoritas, ataupun asing, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Responsibility itu tanggung jawab bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab menjalankan perusahaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Maka dari prinsip-prinsip tersebut akan melahirkan sebuah manfaat, yaitu meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko fraud dan manipulasi, mendukung keberlanjutan perusahaan, meningkatkan reputasi dan legitimasi, serta memperkuat stabilitas pasar keuangan. Dilihat dari perspektif globalnya, bahwa tipe ini dilihat dalam kasus Enron dan WorldCom menunjukkan kegagalan tata kelola yang baik. Maka dari itu, inilah alasannya lahirnya regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat. Di Eropa muncul Codes of Best Practice untuk memperkuat prinsip good governance, terutama dalam independensi dewan dan transparansi. OECD Principle pada tahun 2015 itu memperkuat standar internasional dengan 6 prinsip yang intinya sama, tapi ya adanya penerapan good governance dalam sebuah perusahaan. Kesimpulan dari good governance itu apa kesimpulannya? Itu good governance ini adalah prinsip tata kelola yang baik, berfokus pada transparansi, akuntabilitas, fairness, dan juga tanggung jawab. Berdasarkan e-book itu, corporate governance itu menekankan penerapan prinsip ini dalam dunia bisnis. Nah, menurut ICD Principles itu menegaskan bahwa meskipun model ini bisa berbeda penerapannya di antar negara, tapi nilai inti good governance ini tetap sama dan dijadikan standar internasional. Good governance ini juga merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan, mencegah skandal, dan mendorong keberlanjutan perusahaan agar menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga presentasi yang kami bawakan mengenai 4 tipe model governance bisa memberikan perspektif baru dan bermanfaat bagi banyak. Kami mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan ataupun salah materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.